Abu Nawas dan Permadani yang suka mengeluh. Pada suatu pagi yang hangat di Baghdad, ketika cahaya matahari memantul indah pada kubah-kubah emas dan aroma roti baru keluar dari tungku memenuhi udara, Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya. Ia sibuk mengusir seekor ayam tetangga yang dari tadi mencoba mencuri sisa roti di mangkuknya. "Pergilah, wahai ayam, aku miskin, tapi tidak sampai harus rebutan roti denganmu." Ayam itu berkokok kesal, lalu pergi, entah benar-benar tersinggung atau hanya berpura-pura. Saat Abu Nawas kembali menyesap tehnya, datanglah seorang pengawal istana dengan nafas terengah-engah seperti onta yang baru saja berlari dari padang luas. "Abu Nawas, engkau harus segera ikut ke istana, ada persoalan besar." "Persoalan besar?" tanya Abu Nawas. Biasanya persoalan besar hanya karena hal kecil yang menimpa orang besar. Pengawal tidak mengerti, tapi tetap menarik lengan Abu Nawas menuju istana. Sesampainya di istana, Khalifah Harun al-Rashid duduk dengan wajah masam, sementara beberapa menteri mondar-mandir seperti ayam kehilangan sarang. Di hadapan mereka terbentang sebuah permadani merah keemasan, besar dan sangat indah. Tetapi anehnya, permadani itu gemetar halus seakan sedang merajuk. Setiap pelayan yang mencoba berjalan di atasnya, permadani itu langsung merintih. "Aduh, berat sekali. Kalian makan apa semalam? Batu, daging onta 10 piring." Pelayan itu buru-buru turun, wajahnya pucat. Khalifah memijit pelipisnya. "Wahai Abu Nawas, ini permadani kiriman dari raja tetangga. Ia berkata permadani ini istimewa. Ternyata istimewanya adalah ia suka mengeluh. Bagaimana aku bisa menerima tamu kerajaan jika permadani bersuara seperti nenek-nenek sakit pinggang?" Abu Nawas mencoba menginjak permadani itu. Langsung terdengar suara, "Aduh, pamanku saja yang gemuk tidak seberatmu." "Permadani," kata Abu Nawas, "aku belum menginjak sepenuhnya." "Oh, maaf, kaki siapapun tetap berat bagiku." Abu Nawas mengelus janggutnya sambil menahan tawa. Abu Nawas duduk bersila di samping permadani itu. Para menteri menatapnya sambil berbisik-bisik, mengira Abu Nawas sedang memanggil jin. Padahal ia hanya memandang permadani itu dengan tatapan orang kelaparan melihat roti. "Wahai permadani," katanya lembut, "apa sebenarnya keluhanmu?" Permadani itu menghela napas panjang. Ya, ia bisa menghela napas. "Aku terbuat dari benang Persia yang sangat lembut. Kakiku halus. Aku diciptakan untuk dipandangi, bukan diinjak." "Lalu kaki siapa yang tidak membuatmu sakit?" "Kaki anak kecil," jawab permadani. "Mereka ringan, lembut, dan tidak membawa beban hidup." Abu Nawas mengangguk-ngangguk. "Betul, orang dewasa memang membawa banyak beban, terutama utang." Para menteri yang mendengar itu terpukul tanpa sebab. Setelah merenung sambil menghabiskan kurma istana, yang jumlahnya lebih banyak di mulutnya daripada di piring, Abu Nawas muncul dengan ide yang membuat semua orang bertanya-tanya, apakah kepalanya masih waras. "Wahai Khalifah," ujarnya, "izinkan aku meminjam 20 penjahit, 20 gulung kain, dan 1 kantong kapas." Khalifah yang sudah hafal tingkah Abu Nawas hanya mengangguk. "Lakukan apa yang kau mau, asalkan permadani itu tidak berteriak lagi." Selama berjam-jam, Abu Nawas bekerja. Penjahit-penjahit istana jahit-menjahit, menggunting kain, mengisi kapas, dan mengikat tali seperti membuat boneka raksasa. Ketika semuanya selesai, Abu Nawas mempersembahkan temuannya. Alas kaki raksasa yang sangat empuk, seperti bantal tebal yang diikat di kaki. "Ini apa?" tanya seorang menteri. "Ini," kata Abu Nawas dengan bangga, "adalah kaki palsu yang lembut. Dengan ini, orang dewasa akan terasa seperti anak kecil di mata permadani." Para menteri saling pandang. Apakah ini ide gila atau jenius? "Dua-duanya," jawab Abu Nawas dengan santai.
Acara penyambutan tamu tiba. Semua orang berjalan dengan kaki bantal buatan Abu Nawas. Khalifah melanggah di atas permadani. Tak ada suara. Ia tersenyum puas. Tapi tiba-tiba, ini lebih baik tapi sedikit gelih, kata permadani pelan. Khalifah berhenti. Gelih? Apa maksudmu? Permadani menjawab, kalian seperti menggelitiku. Tapi tak apa, jauh lebih ringan. Abu Nawas tersenyum. Biarkan saja wahai Khalifah, setidaknya ia tidak lagi berteriak seperti kemarin. Khalifah tertawa terbahak-bahak. Baiklah, Abu Nawas, engkau telah menyelesaikan masalah yang bahkan para penasihatku tak mampu sentuh. Abu Nawas diberi hadiah berupa sekantong emas lagi. Ketika Abu Nawas pulang, ayam tetangga kembali mencoba mencuri rotinya. Namun kali ini, Abu Nawas melemparkan sekantong emas kecil ke arah ayam itu. Pergi, aku sudah lebih kaya dari yang kubayangkan hari ini. Ayam itu kabur sambil berkotek marah. Dan di istana, permadani itu hidup bahagia meski masih suka mengeluh kecil jika ada menteri yang melangkah terlalu semangat. Terima kasih telah mendengarkan cerita Abu Nawas di Abu Nawas Stories Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Jika ada cerita Abu Nawas yang ingin kawan-kawan dengar atau ingin kami ceritakan kembali, silahkan posting komentar ya. Terima kasih.